saya akan mempresentasikan KTI saya yang berjudul Implementasi Teknologi Komunikasi Digital untuk pembelajaran di era pandemi COVID-19 pada siswa kelas 9 SMP Gina Pacis, Surakarta. Implementasi dari surat edaran tersebut yakni pelaksanaan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana metode pembelajaran ini sangat memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi di era globalisasi seperti sekarang ini. Ditambah lagi, dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini sedang dihantui dengan ancaman lost learning, di mana pembelajaran daring ini merupakan wujud nyata Kemendikbud untuk mencegah ancaman lost learning ini. Sebelumnya, guru dapat langsung mendampingi siswa secara face to face, namun selama masa pandemi ini pendampingan siswa langsung didampingi oleh orang tua. Diharapkan melalui pendampingan orang tua ini siswa dapat terdorong motivasinya untuk belajar secara mandiri. Lalu yang ketiga, fasilitas sekolah. Beberapa bulan belakangan, pemerintah telah menyetujui beberapa sekolah di luar daerah zona merah untuk mengadakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Tentunya sekolah perlu mempersiapkan sarana prasarana untuk mendukung PTMT ini. Seperti salah satunya di sekolah kita, yakni dengan pengadaan Wi-Fi di setiap ruang kelas untuk mendukung proses belajar mengajar. Sebelum memulai presentasi saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada tim menguji, yaitu Bapak David Epifani Mandra serta Ibu Sita Sudi yang bersedia untuk menguji karya tulis saya pada hari ini. Karya tulis ilmiah saya pada hari ini mengambil judul Kondisi Kualitas Pendidikan Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah, pada presentasi saya pada hari ini, unsur masalah yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai bagaimana untuk pendidikan Indonesia saat ini, mengapa literasi sangat diperlukan bagi kelangsungan pendidikan, dan yang ketiga yaitu apa yang akan terjadi bila pendidikan tingkat literasi pendidikan di Indonesia tidak berkembang. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah saya yang berjudul dengan dampak positif dan negatif pembelajaran di layar virtual terhadap hak siswa tahun 2018 sampai masa sekarang. Dalam proses pembelajaran hari ini, guru berperan aktif untuk meningkatkan pembelajaran agar siswa lebih mudah mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Untuk mengatasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di desa Sukamadang ini. Serta tak lupa para masyarakat untuk terus mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan dan agar sistem pendidikan di desa Sukamadang ini mengalami peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih maju. Nomor berapa? Kan kendala itu kalau nggak salah pertanyaan berarti ada di nomor 1 ya, munculnya pandemi COVID itu. Rumusan yang kedua itu mengapa sistem pendidikan di masa pandemi mengalami kendala terlangsung antara guru dan peserta didik ini saja, atau adakah alasan lainnya? Slogan apa yang tepat untuk mengajak ya generasi muda, generasi milenial dalam peningkatan pendidikan? Berani untuk bermimpi, punya anak-anak pendidikan itu kayak misal punya anak pendidikan Indonesia bisa setara dengan negara-negara Eropa. Tapi kalau cuma ngomong dan lain sebagainya itu kan nggak benar gitu. Di sekolah tersebut, kondisi kesehatan warga sekolah akan terganggu dan nama baik sekolah akan tercemar. Yang pertama,
pemerintah juga harus lebih mengawasi sekolah yang Dan sekolah negerinya yang bersekolah di sekolah swasta. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aktiviti saya yang berjudul pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Moto saya adalah syukuri apapun yang kamu miliki saat ini dan mulailah memperbaiki setiap kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Tidak ada penjelasan yang saya tahu. Sementara itu, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat mencapai tujuan belajar pendidik peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Pendidikan, yaitu dengan cara meningkatkan kekurangan untuk pendidikan di Indonesia. Kedua, meningkatkan efisiensi dan pemerintah juga harus mendukung pendidikan di Indonesia. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, diharapkan pendidikan Siswa menjadi malas atau manis. Kedua adalah tentang keterbatasan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah orang tua siswa atau siswi tidak mampu untuk membeli laptop. Yang kedua adalah pegawai yang dipakai siswa atau siswi ada. Proses belajar sendiri adalah suatu aktivitas yang meliputi membaca, mengobservasi, mendengarkan, meniru, dan mengikuti. Membangun lingkungan yang nyaman dan kondusif supaya termotivasi dan bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Sendiri atau ada yang bantu? Buat sendiri. Buat sendiri. Boleh buka dari slide yang pertama ya. Oke, ini ya. Nah, sudah ada sama ya? Juga baru lihat di area tulisannya. Tidak apa-apa. Kan kita tujuannya dari penguji untuk membenahi ya, karena salah satunya itu lebih menarik. Jadi tidak hanya kosongan berupa tulisan saja, tetapi ada gambarnya yang sesuai dengan apa yang dibahas di slide tersebut. Gitu ya. Yang kedua, waktu pembelajaran yang fleksibel karena tidak dibatasi oleh waktu. Kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan kapan saja, menyesuaikan dengan waktu yang luang dan dapat melaksanakan pembelajaran. Masuk ke bab 3, saya agar siswa tidak selalu merasa malas. Maka baiknya memotivasi diri untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan serius dan mengurangi Yang menjadi dia ada mengalami rapat di mana. Kenapa tiba-tiba Wiko bercerita tentang ciri-ciri? itu karena aku pengen mengambil semua pendidikan di Indonesia dari sebelum pandemi sama pas PJJ gitu. Jadi pengennya semua bisa kamu gabung. Ya, tapi apa? Sebenarnya hampir sama sampai PTM pengen tak ambil tapi kayaknya terlalu panjang. Berarti juga kamu menyebutkan atau menyampaikan bahwa siswa menjadi produktif gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri sudah produktif? Menurut saya di awal pandemi saya sebenarnya kurang produktif karena saya harus tetap mempelajari sedikit cara pembelajaran yang baru. Tapi makin kesini saya makin paham dan saya mulai berusaha makin kesini makin produktif. Semoga ya. Apakah di masa pandemi ini kamu mendapatkan pendidikan yang bermutu di SMP? Mendapatkan karena di masa pandemi ini sebenarnya otomatis di dalam pembuatan PPL aku makin bisa ngerti kenapa sekolah Indonesia ini membuat PPL ini. Nah, karena saya mendapat pengalaman para siswa dan membuat kelompok dan membuat video atau mempromosikan video dan itu bisa menjadikan sebuah pengalaman untuk para siswa siswi di SMP Indonesia sekarang. Menurut untuk apa Kak? Pendidikan yang optimal itu kamu artikan apa ya optimal? Pendidikan yang optimal maksud saya, pengertian dari saya yaitu pendidikan yang murid bisa mengerti secara maksudnya murid bisa semua dengan membaca, tidak harus maksudnya murid bisa mengerti dari misalnya kan di sekolah kita
guru-guru pembimbing maupun di PPT jika ada materi atau apa, murid bisa mengikuti di PPT itu saja. Jadi memang faktor guru itu penting, bagaimana dia mengkreasi materi, lalu mengkreasi model pembelajarannya, murid bisa paham karena menarik. Ya tadi yang disampaikan kan dalam PJJ itu murid nggak paham karena tidak tatap muka dan belajar sendiri gitu ya. Jadi mestinya bisa ya. Bapak pembelajaran jarak jauh ini berikan tertarik karena kamu pilih cara siswa untuk menyukai pembelajaran jarak jauh. Kenapa harus menyukai pembelajaran jarak jauh siswa? Karena kalau bisa pembelajaran jarak jauh itu para murid terkadang bosan dengan sistem pembelajarannya seperti itu saja. Makanya saya membuat itu agar para murid dapat mendapat semangat untuk belajar, sehingga mereka dapat memahami pembelajaran tersebut. Kan gini ya, yang namanya apa ini project bis itu kan kadang-kadang guru tidak mengajarkan materi dengan pendalaman seperti itu. Terus gimana? Apa yang kamu lakukan? Jadi menurut kamu untuk pendidikan berguru itu kita bisa menggunakan sumber ajar dari mana aja? Nah, kamu bisa belajar dari mana aja? Apakah cuma dari guru? Tanya kepada orang lain. Oke. Di sini saya didorong untuk kamu harus keluar dari zona nyaman, kamu harus keluar dari satu hal yang kemudian kamu tuh tahu karena setiap kamu pelajari itu jadi lebih tahu dan bisa lebih maju gitu. Jadi dikasih tantangan ya, anak sekarang ya. Nah, itu kamu bisa main aja ya. Itu kamu kerjakan aja. Tadi dia udah kerjakan. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai yang harus bangsa untuk mengetahui bahwa pendidikan Indonesia sangat penting, dan karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai yang harus bangsa untuk mencoba pendidikan Indonesia agar kita berbeda masa maju dan kata aja. Hanya di deteksi semua ternyata saya semua anak diperbolehkan untuk melakukan PTM 100%. Tetapi jika ada siswa yang mungkin punya penyakit bawaan dan sangat berbahaya sekali jika sampai tertular COVID-19, maka sekolah diwajibkan untuk melakukan PTM 50%. Yang mungkin yang masuk ada siswa yang mungkin sehat saja terus yang mempunyai penyakit bawaan tadi diwajibkan untuk mengikuti sekolah secara daring. Jadi istilahnya kamu punya baik gitu ya, tapi harus di sekolah harus melihat ya. Iya, tapi harus mengisinya. Pengaruh pandemi terhadap pendidikan di Indonesia. Mulai dari kelas 1 berlakuan ada 3 tahun, yaitu tata menjangka masalah, kelulusan masalah, dan tujuan kelulusan kritis dunia. Tata menjangka masalah ada 4 masalah, yaitu merebaknya virus COVID-19, menjaga PSBB, cara mengerjakan tugas yang berbeda dan dengan waktu yang itu apa menahan rasa malas untuk mengerjakan tugas tersebut tidak lewat jadwal. Saya tidak terlambat. Oke, terima kasih untuk presentasinya luar biasa ya. Jadi yang pertama, faktor-faktor apa saja yang membuat pendidikan Indonesia buntu? Yang pertama. Yang kedua, benarkah masalah-masalah pendidikan di Indonesia salah satunya adalah dari kualitas mengajar? Yang kedua, lalu yang ketiga, mengapa generasi muda bangsa malas mengikuti pembelajaran di era saat ini? Sedangkan prasarana pendidikan adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut ini adalah contoh sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah: papan tulis, karun, penghapus, meja dan kursi. Membutuhkan prasarana berupa ruang kelas, sarana berupa pipen, gelas ukur, alat laboratorium dan lain-lain. Merupakan prasarana yang dibutuhkan
kita tidak mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Artinya kamu harus Ya lebih begini, kialah dalam masyarakat atau kesuksesan yang kita inginkan. Pada bagian pertama terdapat alat gerakan, bisa masalah dan juga ujian penulisan. Pada bagian kedua terdapat bahasa masalah dan solusinya. Sedangkan pada bab ketiga akan ada kesimpulan pribadi dan juga ajakan. Saya nggak membuat guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan seperti memberikan tes pada sore hari, berjualan buku atau berjualan kuota, sehingga membuat konsentrasinya tidak 100% pada kelas. Waktu itu sederhana sekarang bisa makan aku juga harus bisa. Dalam keterbatasan dari beberapa beasiswa dan bantuan dari pemerintah ini pastinya cukup membantu selanjutnya pemerintah juga berupaya mendorong Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja yang mempengaruhi